Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurdianti Safitri, mahasiswi magang 2 IAIN Ponorogo yang mengampu di MA 2 Nyanggong Jenangan. Kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang materi yang ada di unit 3, yaitu tentang caption. Sebelumnya sudah diajarkan oleh Bu Binti ya tentang materi ini, dan saya akan sedikit menambahkan beberapa pembahasan. Oke, kita mulai dari definisi. Caption, definisi dari caption. Caption tag is brief description, heading or title that identify or introduce a document and graphic. Jadi, caption ini biasanya menyampaikan penjelasan singkat tentang yang menjelaskan tentang dokumen atau grafik ataupun foto yang ada di media sosial ataupun media online, offline. Dan ada definisi yang lainnya yang berbunyi caption is short piece of text under the picture in it are doing or saying. Jadi caption ini merupakan teks singkat yang ada di bawah foto atau grafik tadi yang di situ menjelaskan atau mengatakan sesuatu yang ada di foto. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang writing structure. Jadi di caption ini terdapat writing structure ada 3. Yang pertama yaitu opening. The opening in an image usually written in a large size to attract attention. Jadi biasanya di opening ini ukuran tulisan yang ada di gambar itu berukuran besar. Nah, ini berfungsi untuk attract attention atau mengambil perhatian bagi pembaca. Dan yang kedua itu ada content. Content contains concise information to explain the image. Jadi, konten ini berisi concise information yang berfungsi untuk menjelaskan gambar yang ada di dalam caption. Dan yang terakhir itu ada closing. Closing contains additional information that has not been in the content. Jadi closing ini berisi tentang additional information yang mana itu tidak ada di konten atau melengkapi apa yang belum ada di konten gitu ya. Dan ini ada 2 contoh dari caption. Nah, you can never quit, winner never quit, and quitters never win. Jadi di sini antara gambar dan isi dari caption selaras ya. Dan yang kedua itu ada a little cat. Me and you is friend. You smile, I smile. You heart, I heart. You cry, I cry. You jump right, I gonna miss you on Facebook. So, jadi ada keterkaitan antara konten dan antara picture and the content. And the next, we will discuss about the type of caption. Jadi caption itu tidak hanya yang ada di Instagram atau
Twitter or anything, tapi caption itu juga berupa gambar yang ada di koran dan juga gambar-gambar yang berisi informasi singkat. Nah, di sini ada 6. Yang pertama itu identification bar, dan kedua cut line, and the next is summary, dan yang keempat expand, yang kelima group identification, dan yang terakhir itu ada quotes. Quotes itu yang biasanya dijadikan motivasi buat kaum muda biasanya yang tengah galau gitu ya. Biasanya mencari quote-quote di Instagram atau di Twitter. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa contoh tentang type of caption. Yang pertama itu ada identification bar. Jadi identification bar itu adalah caption that say what is being drawn. Jadi caption yang diutarakan apa yang ada di gambar. Jadi seumpama ini ada gambar Borobudur. Jadi nanti captionnya ya tentang Borobudur, informasi tentang Borobudur, atau tentang tempat yang ada di gambar, seperti itu ya. Dan yang kedua itu saya ingin memberikan contoh tentang cut line caption. The caption cut line describe that subject in the picture and what the subject is doing. Jadi cut line itu mendeskripsikan atau menjelaskan tentang subjek atau poin apa yang ada di gambar, sedang apa gitu. Ini seperti sedang memakai face mask. Ini sebenarnya ada penjelasan di bawah gambar itu, tapi kurang jelas gambarnya. Nah, itu penjelasannya berisi tentang keadaan yang tengah terjadi di gambar tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada quotes, ya, seperti yang saya bicarakan tadi. Quotes. Quote from someone's word or works located in the picture. Jadi, quote itu ungkapan atau perkataan seseorang atau yang berada di gambar. Jadi perkataan seseorang itu biasanya diduplikat, lalu ada gambar yang mendukung perkataan tersebut, jadi relate gitu, berhubungan dengan gambar. Nah, biasanya nanti di situ disisipkan tulisannya. Ini salah satu contoh dari quotes. The secret to happiness is freedom, and the secret to freedom is courage. Nah, di bawahnya ini ada nama dari seseorang yang melontarkan kata-kata tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kalian mempunyai pemikiran atau perkataan yang mungkin bisa untuk menjadi motivasi bagi seseorang, tulis aja nanti. Kalian take a picture from anywhere. Nanti kalian bisa menambahkan kata-kata yang relate dengan picture tersebut. Nah, dan yang terakhir itu you can practice it. Lesson 2, Reading and Writing. Nah, mengulang dari pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai caption. Pasti sudah banyak yang tahu ya bentuk caption itu seperti apa. Dan kayaknya dari kita udah banyak yang pakai caption ketika mengupload foto ke akun media sosial. Oke, dalam bahasa Inggris, caption disebut dengan short explanation
that accompanies an article, photograph, or illustration. Jadi, yang dimaksud dengan caption di sini ialah penjelasan singkat yang terdapat pada artikel, fotografi, maupun ilustrasi. It's also a line displaying the dialogue and description of action situation along the bottom of screen for a movie or television show. Jadi seperti yang biasa kita lihat pada televisi ya, biasanya kalau ada berita, di bawahnya ada penjabaran singkat, nah itu disebut dengan caption. Selanjutnya, social function. Apa sih fungsi dari caption? The social function of caption is helping the reader or viewer to understand information that may not be in a photo or video. Jadi, fungsi dari caption ialah untuk membantu pembaca maupun penonton untuk memahami informasi yang mungkin tidak ada di dalam suatu foto maupun suatu video. And then types of caption text. Di sini ada 6 jenis caption text. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Oke, yang pertama identification bar. Who in the image? Caption dengan jenis identification bar biasanya berisi gambar seseorang yang kemudian diberi penjelasan berupa siapa yang ada di gambar tersebut. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada contoh di sini, keterangan pada gambar ini cukup singkat ya, yakni hanya menjelaskan siapa yang ada pada gambar tersebut. Kemudian selanjutnya, yang kedua, cut line. Membahas tentang who and what is his or her doing. Kalau tadi di identification bar hanya membahas tentang nama saja, maka caption jenis cut line di sini menjelaskan tentang siapa dan apa yang dilakukan. Nah, seperti yang bisa dilihat pada contoh di sini, who dijelaskan dengan police officer's cordon, kemudian what is his or her doing. Di sini dijelaskan mulai dari of, road in front of, the police mobile itu ya, sampai akhir. Yang ketiga ada summary. Summary di sini membahas tentang who, what is his or her doing, when, where, and why. Nah, jenis caption summary biasanya berisi penjelasan siapa yang ada di gambar, kegiatan apa yang dilakukan, kemudian waktu, lokasi, dan alasan kenapa kegiatan tersebut dilakukan. Nah, di sini who bisa dijelaskan dengan passengers, kemudian what is his or her doing, wearing protective mask. Passengers di sini memakai protective mask, kemudian when, 27th of July 2020, kemudian where, at a central bus spot in Jakarta. Lalu why, mereka kenapa sih pakai masker? Due to following coronavirus disease outbreak. Nah, karena penyebaran virus corona, maka mereka menggunakan protective mask. Selanjutnya expanded, more complete than summary, plus how and quotes. Expanded caption memiliki informasi yang lebih lengkap daripada summary. Nah, pada gambar di sini menjelaskan tentang slam dunk yang dilakukan oleh pembasket. Yang kelima ada group discussion, same with the identification bar. Jadi group identification ini sebenarnya hampir sama dengan identification bar. Kalau identification bar tadi hanya menerangkan, memberikan caption untuk satu orang saja. Adapun group discussion di sini menjelaskan tentang sekelompok orang, jadi lebih dari satu orang. Seperti contoh yang bisa kita lihat di samping ini. And then the last quotes. Quotes of the speaker related with the picture. Dan yang terakhir di sini ada caption quotes. Pasti udah nggak asing ya dengan contoh-contoh quotes. Ini biasanya banyak dari kita bisa menemuinya di Instagram atau Pinterest atau mungkin Google dan lain sebagainya. Nah, quotes di sini biasanya berisi kutipan kata-kata bijak baik dari kita sendiri maupun dari orang lain. Contohnya di sini, it's okay to struggle, it's not okay to give up. And then, how to write caption. Gimana sih cara menulis caption? Yang pertama, observe the selected photo or video. Yang pertama,
mengamati foto maupun video yang sebelumnya kita sudah pilih ya. And then find out the message from the picture. Kita harus menemukan pesan yang ingin disampaikan dari gambar, foto maupun video. Kemudian yang ketiga, write concise phrase or sentences under the picture. Menulis frasa atau kalimat di bawah gambar. Nah, jadi setelah kita tadi yang pertama mengamati, kemudian mencari pesan yang terkandung di dalam foto maupun video, baru yang terakhir menuliskannya menjadi sebuah caption atau penjelasan gambar maupun video. Okay, that's for our material today. Mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini, and if you have any questions, you can drop it in the comment section below. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah. Thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.